Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Artinya dia hanya menggugurkan kewajiban puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Orang seperti ini rugi karena dia capek-capek puasa tetapi hilang pahalanya. Maka kita harus menghindari perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ada 6 perkara bisa menghilangkan pahala puasa. 1. Al-kadzib, berbohong. Al-ikhbar bi ghairil waqi', yaitu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya A, dia ngomong B. Saya utang duitnya, maaf saya nggak punya, padahal punya. Itu namanya berbohong. Maka pahala puasa hilang. Nomor 2, ghibah, menggunjing. Nabi SAW bersabda, as-shaimu fil ibadah min hina yusbihu ila hina yumsi. Min hina yusbihu ila hina yumsi. Illa ayyabtaba fa idza taba khariqa saumuhu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Orang yang puasa senantiasa berada di dalam ibadah mulai dari pagi hingga sore, kecuali ketika dia ghibah, menggunjing. Maka apabila dia menggunjing, menjadi sobek puasa dia. Jadi orang puasa itu mulai pagi terbit fajar shadiq hingga sore tenggelam matahari, terus dalam ibadah. Detik-detiknya, menit-menitnya, jam-jamnya itu dalam ibadah. 12 jam mulai azan subuh hingga azan maghrib dia terus dalam ibadah, kecuali ketika dia ghibah, menggunjing saudara muslim. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrah wa in kana shadiqan. Kita menyebut saudara muslim kita dengan sesuatu yang tidak disukai oleh dia, meskipun yang kita sebut itu benar. Itu wong ngantukan, nah itu namanya ghibah. Karena kata-kata ini orang ngantukan itu kalau terdengar ke telinga orang tersebut dia nggak suka. Pokoknya apa saja perkataan yang apabila orang yang bersangkutan mendengarnya tidak suka, itu namanya ghibah. Itu namanya menggunjing. Kalau siang-siang puasa kita ghibah, kita menggunjing, maka pahala puasa kita hilang. Nomor 3, namimah, adu domba, naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah, memindah perkataan dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan.
menimbulkan perselisihan. Itu namanya namimah, adu domba. Siang-siang Ramadan kok melakukan namimah, adu domba, pahala puasa hilang. Datang ke A, ngomong, B itu bilang kamu begini. Masa iya? Kemudian datang ke B, ngomong, A bilang bahwa kamu begini. Masa iya? Akhirnya mereka berdua yang tadinya mau damai, nggak jadi damai, tambah bermusuhan. Sudah mau rukun, nggak jadi rukun, berkelanjutan perselisihannya. Jadi ikhtilaf itu kenapa wujud? Karena ada tukang ngompori, tukang adu domba. Ini orang puasanya nggak diterima orang seperti ini kalau adu dombanya itu dikerjakan di siang hari. Bisa dipahami ini? Ini dua orang yang sedang berselisih, sedang berikhtilaf, sudah mau rukun, sudah mau akrab, sudah mau bersatu, tiba-tiba ada yang ngompori, datang ke A bahwa B ngomong begini, datang ke B bahwa A ngomong begini. Akhirnya mereka renggang lagi, panas lagi. Maka ini hati-hati, puasa pahalanya hilang. Jangan suka adu domba. Orang adu domba nggak bisa masuk surga. An-namam la yadkhulul jannah, al-qattat la yadkhulul jannah. Orang yang suka adu domba nggak bisa masuk surga. Maksudnya apa? Harus digodok dulu di neraka hingga dosa adu dombanya itu habis, baru terakhir bisa masuk surga. Berat. Itu istrinya Abu Lahab disebut di Al-Quran hammalatal hatab, suka adu domba. Berat, harus ditinggalkan dosa adu domba. Nomor 4. Nomor 4, an-nadharu lima yahillu wa ma yahrumu bisyahwatin. Melihat dengan syahwat, baik terhadap perkara yang halal untuk dilihat maupun terhadap perkara yang haram dilihat. Melihat dengan syahwat membatalkan pahala puasa, meskipun yang dilihat itu halal. Contoh, suami melihat aurat istri siang-siang Ramadan, melihat aurat istri terus syahwat. Apa definisi syahwat? Kalau orang melihat dengan berlezat-lezat, itu namanya syahwat. Mandang aurat istrinya dengan syahwat, pahala puasa hilang. Bagaimana memandang istri orang lain dengan syahwat, pahala puasa hilang. Walaupun bukan yang layak untuk dipandang dengan syahwat, lah kok dia memandangnya dengan syahwat, tetap pahala puasa hilang. Contoh, keluar 3 hari di masjid, sebelah masjid ada jemuran. Pilih orang yang rumahnya dekat masjid, yang dijemur segitiga pengaman. Pilih wanita. Memandang dengan syahwat, pahala hilang, pahala puasa hilang. Jangankan begitu, tembok dilihat dengan syahwat, memandangnya dengan berlezat-lezat, pahala puasa hilang. Enggak normal, Pak. Iya, memang enggak normal. Mau dengan tembok syahwat, memandang berlezat-lezat, ini enggak normal. Bisa dipaham? Insyaallah. Ya, enggak normal, tapi kan karena ada gambar wanita akhirnya syahwat. Temboknya ada gambar. Kemudian yang Kelima. yang kelima, tes kuping itu tadi. Dengar apa? Alhamdulillah masih.
masih benar saja, berarti normal, matanya kesadarannya normal, nggak ngantuk nggak tidur. Nomor 5, al-qaulu al-fuhsyu wal amalu bihi, perkataan perbuatan jorok, perkataan jorok, perbuatan jorok. Kadang ada kata-kata jorok kita nggak tahu artinya, contohnya apa? Gancuk. Nah itu jorok itu. Siang-siang puasa nyeromoh bahasa Jawanya, jorok bahasa Indonesianya. Itu pahala puasa nah, ada yang viral, gasmu. Nah itu juga jorok itu. Itu menghilangkan pahala puasa. Siang-siang Ramadan jangan perkataan yang jorok, yang kotor. Kata-kata jorok umumnya digunakan untuk yang kaitannya dengan kelamin, yaitu porno. Itu biasanya dipakai untuk itu. Perkataan jorok, perbuatan jorok bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ngomong silet itu juga nggak boleh ya. Itu jorok bahasa Jawa. Kemudian nomor 6, al-yamin al-kadzib, sumpah palsu. Ini biasanya pedagang menjelang lebaran supaya jualannya laris, dagang baju, ini kalau enggak untuk kamu enggak saya kasih. Ini karena kamu saya kasih, kalau enggak kamu enggak saya kasih. Padahal setiap pembeli di ngomongnya begitu. Sumpah Pak, ini sumpah saya nggak ngambil untung kecuali cuma 10.000. Padahal sumpah saya ambil untung hanya 10.000. Ini sumpah palsu. Ini menghilangkan pahala puasa. Jadi 6 ini harus kita tinggalkan supaya pahala puasa kita utuh mulai azan subuh hingga azan maghrib. Nggak boleh melakukan 6 perkara ini, karena kalau ada satu dari 6 ini kita lakukan, pahala puasa kita hilang, sehingga kita capek-capek puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. Kita tingkatkan mutu puasa kita sehingga kita bawa ke akhirat. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu